Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dri Ginanjar dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah YN Syekh Nurjati Cirebon akan pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai hukum perlindungan anak dan kebolehan pernikahan dini. Hukum perlindungan anak dan kebolehan pernikahan dini dan sisi Islam. Penggunaan istilah pernikahan atau bisa juga disebut perkawinan di bawah umur dipahami secara kontrario atau mukhalafah terhadap ketentuan batasan usia perkawinan. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI menegaskan bahwa usia perkawinan adalah suatu usia atau umur seseorang yang dianggap telah siap secara fisik maupun mental untuk melangsungkan perkawinan atau pernikahan. Perkawinan yang dilangsungkan oleh para pihak yang umurnya belum mencapai batasan usia perkawinan inilah yang disebut dengan perkawinan di bawah umur. Para ahli hukum Islam berbeda pendapat dalam menyimpulkan atau menyampaikan batasan usia perkawinan. Adapun hadis dari Rasulullah Muhammad SAW memerintahkan agar seseorang menikah ketika ia telah mencapai keadaan al-ba'i'ah atau mampu, sesuai dengan hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, yaitu dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Hai para pemuda, siapa di antara kamu telah mampu, maka hendaklah menikah, karena menikah itu lebih dapat memejamkan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan siapa yang belum mampu hendaklah puasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi penahan nafsu atau baginya." Di dalam hadis tersebut tidak ditemukan adanya batasan angka atau usia syarat perkawinan secara kuantitatif, namun hanya menggunakan rumusan al-ba'ah yang maknanya sangat kualitatif, yaitu apabila telah mampu. Perlu adanya redefinisi terhadap konsep mampu dalam hadis tersebut. Perkawinan di bawah umur menurut Majelis Ulama Indonesia atau MUI adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya, namun satu dari kedua mempelainya atau terkadang kedua mempelainya belum balik, dan secara keduanya mempelainya secara psikis belum siap menjalankan tanggung jawab kerumah tanggaan. Kalangan ahli hukum Islam merumuskan ketentuan balik didasarkan pada beberapa hal. Yang pertama itu dari sisi pria, ditandai dengan keluarnya mani atau sperma, baik melalui mimpi maupun tidak. Yang dua yaitu dari sisi perempuan, ditandai dengan keluarnya cairan haid atau perempuan itu hamil atau ihbal. Jika tidak terdapat indikasi-indikasi tersebut, maka balik ditentukan berdasarkan usia. Kalangan ahli hukum mazhab Syafi'i memperbolehkan perkawinan anak laki-laki di bawah umur apabila memenuhi syarat atau unsur kemaslahatan, yaitu didasari kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut. Oleh karena itu, apabila tidak ditemukan indikasi kemaslahatan atau bagi anak laki-laki tersebut, maka perkawinan di bawah umur tersebut hukumnya dilarang atau haram. Perkawinan anak perempuan di bawah umur diperbolehkan apabila memenuhi syarat. Yang pertama yaitu tidak terdapat permusuhan atau kebencian yang nyata antara anak perempuan dengan calon suaminya. Yang kedua yaitu tidak terdapat permusuhan atau kebencian yang nyata antara anak perempuan dengan wali mujabirnya. Yang ketiga itu calon suami mampu memberi mas kawin yang pantas. Adanya kafa'ah atau kesetaraan sosial antara anak perempuan dengan calon suami. Menurut Ibnu Hazm, sedangkan perkawinan anak perempuan yang masih di bawah umur hukumnya diperbolehkan, sedangkan perkawinan anak laki-laki yang masih di bawah umur itu hukumnya tidak dibolehkan. Alasannya yang dijadikan dasar oleh Ibnu Hazm adalah zahir hadis yang menguraikan pernikahan Aisyah, yaitu dari Aisyah berkata, Rasulullah SAW telah menikahiku dan aku anak usia 7 tahun. Menurut riwayat Sulaiman atau berusia 6 tahun. Dan Rasulullah SAW ketika aku berusia 9 tahun.
menggauliku ketika aku berusia 9 tahun. Berdasarkan teks hadis tersebut nampak jelas bahwa Aisyah menikah di bawah umur, tetapi tidak diperbolehkan melakukan hubungan intim jika melakukan hubungan badan dan berakibat doror atau bahaya bagi istri baik secara fisik maupun mental, maka hal itu terlarang atau haram. Yang menjadi pertimbangan ulama utama adalah kemaslahatan yang terbaik bagi anak yang melangsungkan perkawinan dari berbagai aspek. Perkawinan di bawah umur bagi laki-laki atau perempuan harus dikembalikan pada aspek dampak yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut. Apabila dampak yang ditimbulkan dari perkawinan di bawah umur tersebut jauh dari nilai maslahat, maka menurut penulis perkawinan tersebut harus dicegah atau dilarang. Larangan melangsungkan perkawinan anak di bawah umur ini merupakan wujud dari teori perlindungan sebagai pengembangan terminologi al-maqasid syariah untuk pembangunan dan hak asasi manusia. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.